Di mana ada pahlawan, di situ pasti ada penjahat alias villain. Hal ini pasti sering kita temukan di lakon seperti anime. Para karakter anime villain ini akan selalu hadir, untuk mengacaukan semuanya, entah itu mengganggu sang jagoan, atau memang hanya ingin kekacauan. Banyak karakter villain di anime yang memang murni jahat. Mereka punya tujuan untuk membuat kekacauan, hingga tidak berpikir dua kali untuk menghalalkan segala cara. Hal inilah yang membuat para karakter tersebut dibenci penggemar. Meski begitu, nggak semuanya jahat dari sananya. Beberapa karakter villain justru bikin penggemar bersimpati, meski kejahatannya masuk ke dalam kategori tak bisa diampuni. Biasanya, mereka punya masa lalu yang benar-benar tragis, yang mendorongnya untuk berbuat jahat. Untuk itulah, pada video kali ini, Salamun bakal bahas siapa saja karakter anime villain yang dicintai penggemar, karena masa lalu atau latar belakangnya yang tragis dan bikin simpatik. Cek daftarnya, guys. 1. Itachi Uchiha. Hingga saat ini, bisa dibilang Itachi Uchiha adalah karakter anime villain yang paling dicintai penggemarnya. Situasi ini nggak mengherankan, mengingat dia punya masa lalu yang sangat kelam, dan menyimpan rahasia besar. Di kisah Naruto, Itachi dikenal sebagai ninja buronan yang tergabung dalam organisasi terlarang Akatsuki. Dosanya sangat besar, karena membunuh hampir semua anggota klan Uchiha, termasuk orang tuanya, hingga hanya menyisakan sang adik, Sasuke. Namun, pada akhirnya terungkap, semua itu dia lakukan demi melindungi desa Konoha. Saat itu, klan Uchiha yang dipimpin ayahnya, berencana untuk melakukan kudeta. Disinilah Itachi rela mengotori tangannya, untuk mencegah terjadinya perang. Apalagi, saat itu Itachi juga dipaksa atasannya di Anbu, Danzo, untuk melakukan semua itu. Dia dihadapkan dengan pilihan yang semuanya buruk, yakni antara membasmi seluruh anggota klan, tapi dia dan Sasuke selamat, atau mati bersama klannya di tangan Anbu. Itachi yang cinta damai pun memilih opsi pertama. Itachi di akhir cerita, memang membantu aliansi ninja, dan Naruto sehingga mungkin membuatmu berpikir dia tidak pantas ada di list ini. Namun, kejahatannya di awal perkenalannya terbilang keji, sampai pada akhirnya semua terungkap setelah dia tiada. 2. Zeke Yeager. Menurut Salamun, dibandingkan dengan Reiner, Bertolt, atau Annie, Zeke Yeager lah yang benar-benar pantas masuk ke list ini. Sebab, di balik kejahatannya yang bikin murka penggemar, ternyata tersimpan motivasi mulia demi menyelamatkan dunia. Pada awal perkenalannya, Zeke sangat dibenci penggemar, karena membuat Komandan Erwin, yang punya banyak penggemar, tewas akibat ulahnya. Sebagai Bistitan, dan atasan ketiga orang tadi, dia bertanggung jawab atas penyerangan Pulau Paradis yang menewaskan banyak orang. Di akhir cerita, terungkap tujuan sebenarnya dari Zeke, yakni memandulkan bangsa Eldia dan keturunannya. Cara ini dianggapnya sebagai yang paling manusiawi, demi mencegah perang Titan jangka panjang, antara bangsa Eldia dengan bangsa lain. Sayangnya, saat rencana tersebut hampir terwujud, Eren yang jadi adik sambungnya justru menggagalkannya. Eren malah melancarkan rambling yang justru menjadi cara paling brutal, dan sadis untuk mengakhiri konflik. Di luar motivasinya yang bikin simpatik, Zeke juga punya masa lalu yang kelam. Dia didoktrin habis-habisan oleh orang tuanya dengan kebencian. Dia jugalah yang melaporkan orang tuanya ke petinggi militer Marley, untuk ditangkap. Semua Zeke lakukan demi perdamaian dunia. 3. Tomura Shigaraki. Saat mengetahui sosok Tomura pertama kalinya, kamu pasti berpikir bahwa dia memang benar-benar jahat. Dia memang digambarkan suka kekacauan dan kehancuran. Lalu, kenapa karakter anime villain yang satu ini justru mengundang rasa simpati? Sedikit bocoran dari arc selanjutnya di manga, Tomura dikisahkan punya masa lalu yang sangat kelam. Dia dilahirkan di keluarga broken home. Ayahnya juga suka menyiksanya secara fisik, sehingga memunculkan trauma pada diri Tomura. Ironisnya, penderitaan bos dari Liga of Villains ini ternyata belum cukup di situ saja. Semua makin parah setelah quirk-nya aktif. Quirk Tomura yang bernama Dekai, membuat semua yang disentuhnya akan hancur jadi debu. Kekuatan berbahaya itu parahnya, dia dapatkan saat dia masih kecil. Tak ada kendali akan kemampuannya,
dia pun berakhir dengan membunuh semua anggota keluarganya, termasuk ayahnya. Kesengsaraan Tomura pun pada akhirnya dimanfaatkan oleh All for One yang kemudian membesarkannya sebagai penerus. Disinilah awal mula kebengisan Tomura muncul. 4. Akaza. Dari banyak villain yang bernasib tragis di anime Kimetsu no Yaiba, harus diakui Akaza lah yang penderitaannya di luar nalar hingga bikin simpatik. Sama seperti Zeke, Akaza awalnya begitu dibenci penggemar, termasuk Tanjiro sebagai karakter utama. Bagaimana tidak, dia terlihat penuh euforia saat membunuh Hashira Api, Rengoku Kyojuro, di penghujung arc Mugen Train. Di balik sifat jahat Akaza, dia ternyata punya masa lalu yang sangat tragis. Sebelum berubah jadi iblis, Akaza dikisahkan menjadi kriminal yang tobat setelah diadopsi oleh seorang pemilik dojo. Hal ini membuat ayah angkatnya mempercayakan puterinya yang sakit-sakitan untuk dinikahi Akaza. Sayangnya, kebahagiaan Akaza tidak berlangsung lama. Ayah angkat dan putrinya yang bakal jadi istrinya tersebut, tewas diracun oleh warga setempat. Hal ini membuat iblis dalam diri Akaza bangkit, hingga membantai semua yang telah membunuh orang yang dicintainya tersebut. Keputusasaan ini lalu dimanfaatkan Kibutsuji Muzan, untuk menjadikan Akaza sebagai iblis baru. Karena memang kuat dari sananya, nggak heran pada akhirnya Akaza menjadi Upper Moon peringkat ketiga. Sebenarnya kisah tragis Akaza baru diungkap pada manga. Namun, karena dia sudah muncul di anime, Salamun rasa hal tersebut, membuatnya pantas masuk ke list ini. 5. Nagato. Saat pertama kali muncul, mungkin gak ada karakter anime villain yang benar-benar dibenci seperti Nagato. Bukannya tanpa alasan, dia adalah pembunuh Jiraiya, guru kesayangan Naruto, hingga menghancurkan desa Konoha sampai rata dengan tanah. Namun, saat kamu mengetahui tujuan dan masa lalu Nagato, kamu pasti akan bersimpati. Mulai dengan masa kecilnya yang sangat tragis, karena kehilangan orang tua yang dibunuh secara tidak sengaja oleh ninja Konoha. Tidak menaruh dendam, Nagato sebenarnya hanya ingin perang berhenti dan menciptakan perdamaian bersama dua temannya, Yahiko dan Konan. Hal inilah yang membuatnya mendirikan Akatsuki. Berbekal ilmu dan pengetahuan ninja yang diajarkan Jiraiya, ketiganya pun jadi sosok yang disegani. Sayangnya, pihak berwenang, dalam hal ini Hanzo sebagai pemimpin desa, menganggap Akatsuki sebagai ancaman. Dia pada akhirnya menjebak Nagato, Yahiko, dan Konan, yang pada akhirnya berakhir dengan tewasnya Yahiko di tangan Nagato sendiri. Insiden tersebut membuatnya sadar perdamaian takkan pernah terwujud. Makanya, dia berusaha membuat konsep perdamaiannya sendiri, meski itu berarti harus membantai orang tak bersalah. Untungnya, berkat Tok no Jutsu, Naruto, Nagato bisa sadar bahwa yang dilakukannya keliru. Dia pun mengorbankan nyawanya sendiri untuk bisa menghidupkan kembali warga Konoha, yang telah dibunuhnya dalam invasi. 6. Zeref Dracnel. Zeref adalah salah satu karakter anime villain paling jahat di dunia fairy tale. Akan tetapi, rasanya sulit untuk sepenuhnya menyalahkan dia atas tindakannya. Mengapa? Karena masa lalunya memang benar-benar memilukan. Saat masih kecil, dia harus menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri kematian orang tua, dan sang adik, Natsu, yang diculik oleh seekor naga. Kalau menurut kamu itu sudah cukup tragis, sabar dulu, karena cerita sedih tadi baru permulaannya. Kejadian itu membuatnya terobsesi untuk menghidupkan kembali adiknya. Namun, keinginannya tersebut membuat Dewa Angsera murka, sehingga membuatnya terkena kutukan bernama Curse of Contradiction. Kutukan tersebut benar-benar kejam, karena membuat Zeref jadi sosok yang bengis. Dia jadi tidak bisa mengendalikan kekejamannya sehingga membunuh orang lain secara acak dan tanpa sebab. Lebih tragisnya lagi, Zeref memang berhasil menghidupkan kembali Natsu. Namun, hubungan keduanya tidak lagi akur karena kutukan Zeref tersebut. Kutukannya itu juga membuatnya tidak bisa mati meski dia sangat menginginkannya. 7. Obito Uchiha, Naruto. Naruto lagi, guys. Harap maklum, iya. Soalnya, Naruto memang punya stok karakter anime villain yang pantas dikasihani, karena punya latar belakang tragis dan bikin nangis. Setelah Itachi dan Nagato,
penggemar Naruto pasti sepakat bahwa Obito adalah penjahat yang tidak bisa disalahkan sepenuhnya atas kejahatannya. Apalagi, pada akhirnya dia sadar hingga mengorbankan diri demi keselamatan dunia ninja. Di arc pamungkas Naruto Shippuden, Obito memang menjadi mastermind terjadinya perang dunia ninja. Namun, di momen inilah semua juga terungkap masa lalu Obito yang super tragis. Bukan karena ketiban batu, guys. Momen paling melukai psikis Obito sebenarnya ada pada saat Rin yang dicintainya, tewas karena tangan Kakashi, sahabat yang telah dipercayainya sepenuh hati. Hal ini membuat Obito yang tadinya punya sifat seperti Naruto, berubah 180 derajat menjadi ninja yang kejam dan manipulatif. Ironisnya, Obito berubah karena Madara yang memanfaatkan idealismenya. Dia pun berakhir menjadi bidak rencana besar Madara. Itulah dia pembahasan mengenai karakter anime villain yang sebenarnya bikin simpatik hingga membuatnya dicintai penggemar. Harus diakui, tindakan mereka memang sangat jahat. Namun, mereka melakukannya karena terpaksa atau karena tujuan yang sebenarnya mulia. Akan tetapi, kondisi memaksa mereka sehingga para karakter tersebut tidak bisa disalahkan sepenuhnya atas kejahatannya.